sulitnya menulis sebuah, ya itu salah satu sulitnya menulis buku autobiografi, antara memberitahukan yang sebenarnya dan menjaga supaya jangan ada kesan bahwa itu adalah pendewaan diri sendiri. Ada pernah seorang teman yang baru yang tidak berapa jauh, hanya 1 tahun berbeda dengan saya pada pensiun, dan dia membuat buku autografinya, dan dia minta teman-temannya semua, sahabat-sahabatnya, menulis tentang dia dalam buku itu. Ya, jadi orang-orang yang menulis tentang dia, sahabat-sahabatnya, mulai dari dia kecil sampai dia pensiun. Dan ketika hendak pulang, saya mau pamit ke dia, dia mengatakan ke saya, ya, dia sedikit ada penyesalan dengan menulis buku itu, karena bagaimanalah kalau saya menulis tentang Amang dan Inang, kalau Amang Inang meminta saya menulis tentang Amang dan Inang, tentu saya sekarang akan berusaha untuk mengatakan semua yang baik-baik saja, bukan? Dan ini songon nama doko kata di namod tinggi bukan, dia tuh ngadok kalak madok narwakian na takangkian nama saudak kayak songon ini kan, sudah itu madok nabuju bukan? Ya. Baru setelah pada waktu peluncuran buku itu, beliau sadar dengan hal itu dan dia katakan ke saya, sepertinya dia sedikit menyesal dengan membuat bentuk buku head script, ya, buku pensiun, buku autobiografi seperti itu. Karena itulah sebenarnya Amang Inang, saya tidak pernah tahu menulis. Hal yang paling sulit bagi saya dulu. Ketika saya menjadi kepala biro keuangan, kalau Eforus S.A. Nababan almarhum meminta pendapat dari saya dan kami berdiskusi tentang sesuatu, lalu beliau katakan, surat Tomajo, tuliskan dulu apa yang kamu katakan tadi. Saya harus katakan, maaf Opung, lebih bagus orang lain yang menuliskan itu. Saya tidak tahu menulis. Saya hanya tahu bikin pointers tentang segala sesuatu. Dalam segala hal saya hanya bikin pointers. Walaupun memang kalau dalam hal berkhotbah, mulai dari pendeta praktek, bahkan mulai dari mahasiswa sampai sekarang, khotbah saya waktu mahasiswa masih ada karena saya menulisnya memang. Ya, kalau memang khotbah, tetapi hal lain tidak. Tetapi mengapa saya menjadi menulis? Pertama, ketika saya menjadi preses di distrik Jawa Kalimantan, saya bersahabat dengan Amang Situa Profesor Dr. Payaman Simajuntak. Dan beliau katakan, Amang, tolonglah tuliskan semua ceramah-ceramah, ceramah-ceramah dan kata-kata sambutan dan lain-lain, terutama dengan khotbah-khotbah Amang begitu. Saya katakan saya tidak tahu menulis. Lalu beliau memberi saya sebuah tape recorder yang kecil dulu, tape recorder itu, wartawan itu kan, lengkap dengan kasetnya, ya. Nomor putar-putar itu pindah dulu, bukan? Beliau katakan, Amang, ini setiap Amang berbicara di depan umum, setiap Amang berkhotbah, setiap Amang berceramah, rekam semua, nanti saya yang bertanggung jawab untuk mentranskripnya. Begitu. Waduh, ini menjadi sebuah pukulan berat bagi saya. Lalu saya pindah ke HKBP, ke Rantau Perapat menjadi preses. Memang disitulah jalan-jalan Tuhan. Maaf, memang ketimbang di Jakarta, waktu lowong saya lebih banyak di sana. Ya, kalau di Jakarta tidak ada waktu untuk
ya semuanya sangat-sangat sibuk sekali begitu. Tetapi di Rantau Prapat saya punya waktu agak banyak. Ketika itu saya sering pergi marminggu ke huria-huria yang kecil, dan mereka tidak kenal siapa saya karena saya lah preses yang pertama. Ketika saya lah, maka distrik itu menjadi sebuah distrik yang baru, sehingga mereka belum kenal apa itu preses. Dan sering saya pada hari Minggu tiba-tiba saya nongol di gereja itu seperti per minggu biasa, dan mereka tidak mengenal. Dan saya mendengar khotbah dari sintua-sintua, salah seorang dari sintua mereka. Seperti itulah setiap minggu. Dan saya merasa, wah, songonod do HP Pak, songonod do HP Jamita di nasahat tu ruas ni huria setiap minggu. Lalu bukan mereka yang saya salahkan, saya katakan saya salah. Karena saya lah yang belajar tentang itu. Mereka tidak pernah diajar dan mereka tidak punya tools alat bantu untuk itu. Karena itulah saya coba menuliskan khotbah 3 bulan ke depan. Seperti sekarang misalnya, saya barusan mengirim ke percetakan khotbah untuk bulan Oktober, November, dan Desember untuk dicetak dan nanti disebarkan. Lalu saya pergi ke Siantar untuk memfotokopi, karena harga fotokopi di Rantau Prapat sangat mahal. Ketemu dengan Direktur Departemen Sending, Bapak Pendeta Tenden Simajunta. Beliau tanya apa itu, saya ceritakan. Lalu dia katakan begini, bukan hanya di Labuhan Batu yang Situa Marjamita, di semua distrik AKBP, setiap minggu lebih banyak Situa yang Marjamita di Huria ketimbang kita pelayan penuh waktu. Baru saya sadar dengan itu. Lalu gimana? Ya, buku ini diperlukan oleh banyak orang. Lalu gimana? Lalu beliau katakan, oke, kita perbanyak. Saya yang mencetak di sini dan saya yang mengedarkan. Lalu saya katakan, oke, terserah kamu. Pokoknya bagi saya sekian eksemplar setiap terbit, dan selebihnya itu menjadi donasi saya ke Departemen Sending AKBP. Mulai dari situlah. Lalu saya merayakan 25 tahun kependetaan waktu saya menjadi preses di distrik Labuhan Batu. Ketika itulah Amang Profesor Payaman menelepon saya. Amang, dalam rangka 25 tahun kapan di tahun, saya sudah mentranskrip ceramah-ceramah Amang selama ini, dan buku itu saya sudah cetak dan itu akan diluncurkan di Jakarta. Kami mohon Amang segera datang tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Saya terkejut benar, apa artinya peluncuran buku? Siapakah saya ini sehingga saya ini harus bisa meluncurkan buku? Dan benar, beliau membuat acara itu di HKBP, Kebayoran Baru, dihadiri sekitar 100 orang, ruasnya HKBP dari mana-mana, dan pada malam itu memang hampir 2.500 eksemplar buku itu terjual begitu. Dan dari situlah rupanya saya tanya Amang Prof apa? Lalu Amang Prof juga menceritakan ke saya buku-bukunya yang sudah begitu banyak. Apa gunanya seperti ini? Lalu beliau katakan seperti itu. Dulu saya berpikir bahwa seperti teman-teman yang lain, kalau ada ulang tahun, hafad di tahun, pensiun dan lain-lain, mereka meminta orang lain untuk menulis, membuat sebuah buku sebagai buku kenangan. Tetapi Amang Profesor mengatakan tidak, itu tidak akan dibaca oleh orang. Dan itu bukan Amang. Kalau Amang mau memberi kenang-kenangan kepada orang lain, bukan dari orang lain, tetapi dari Amang sendiri. Karena itulah tulisan itu. Dan pada ulang tahun 25 tahun kapan di tahun di HKBP Rantau Prapat Labuhan Batu, dilakukan peluncuran buku yang kedua, dan di sanalah saya mulai menulis tentang biografi ini.
Dulunya itu sangat pendek sekali. Tetapi kemudian ketika saya tiba di HKBP Kebun Jeruk, kami pernah berbincang-bincang dengan Abang Pendeta sampai Waruu, karena kami sama-sama membaca buku dari Abang Pendeta BDF Sidabutar tentang pengalaman beliau ketika menjadi Kepala Departemen Diakonia. Abang Pendeta sampai mengatakan, Amang, juga kalau bisa semua pendeta menuliskan pengalaman seperti ini, itu akan menjadi modal bagi kami, bagi generasi yang berikutnya untuk mengetahui apa yang telah pernah diperbuat oleh HKBP. Oh begitu ya, begitu ya, begitu ya. Oke. Lalu tibalah waktu untuk mau pensiun di HKBP Kebun Jeruk. Saya tidak tahu, memang awalnya panitia berencana mau membuat malam dana, tetapi saya menolak. Saya katakan saya tidak mau. Kalau Bapak Amang Inang membuat malam dana entah di mana, maaf, saya tidak akan datang. Saya tidak akan datang. Lalu mereka mengatakan, lalu bagaimana? Oh, lalu mereka katakan, Amang, kami tahu menulis ada beberapa buku. Lalu, oke lah, kalau boleh, Amang tulislah sebuah buku. Itulah persiapannya. Tentu karena ini pensiun dan ada sebuah buku, tentu orang harus lebih mengenal saya dari autobiografi saya. Lalu saya coba susun sedemikian rupa. Itu tadi pergumulannya. Antara menonjolkan diri atau menonjolkan perbuatan Tuhan. Dari awal saya terus berdoa, Tuhan, janganlah autobiografi ini menonjolkan apa saya, tetapi apa Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya, mulai saya lahir sampai saat saya bisa menjadi pensiun. Memang Amang Inang, saya harus akui, waktu untuk menulis itu tidak cukup. Karena waktu itu, kalau saya tidak salah, permintaan itu sudah sekitar bulan 10 atau 11 awal. Ya, 11 awal. Sementara kami masih disibukkan dengan persiapan pensiun, rumah yang harus karena sudah lama tidak ditinggali, harus direnovasi dan segala macam. Kemudian dengan menanti kelahiran Pak Hopu, dengan keadaan Pak Rumain yang apa namanya, ya kami sempat gelisah karena kandungan Pak Rumain ini mengalami apa namanya, ya ada kelainan lah, ya segala macamnya lah, sampai pada suatu hari, saya nggak ingat tanggalnya, saya harus dilarikan ke IGD lagi, ya. Ya, tetapi disitulah saya coba menulis satu hal yang harus terus saya ingat, bahwa yang perlu adalah Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan dalam autobiografi itu. Yang pertama, saya tidak pernah bercita-cita menjadi pendeta. Dan tidak pernah terbersit dalam pikiran menjadi seorang pendeta. Tidak pernah, mulai dari kecil. Tetapi mungkin Amang Inang sudah membacanya. Ternyata saya adalah seorang anak Nazar. Dan itu baru saya tahu setelah saya duduk di tingkat 3. Setelah ibu saya meninggal. Ketika ibu saya sudah meninggal, ayah saya datang mengantar Balajo ke Siantar, sekalian bicara tentang banyak hal. Ya, saya ingat waktu itu kami makan di sebuah makan pangsit di sebuah restoran di Siantar. Lalu beliau cerita panjang lebar tentang ketika saya di kandungan. Amang Inang mungkin sudah membaca. Waktu saya di kandungan, ibu saya sakit keras. Semua orang sudah bilang ibu saya gila, ya, ketika mengandung saya. Lalu bapak saya berdoa, Tuhan, bila Tuhan memperbolehkan istri saya dan anak ini lahir dengan selamat, maka saya akan mempersembahkan anak ini menjadi hamba-Mu.